Kita kasih naik ada syukur. Coba kita kasih naik syukur. Kita kasih naik syukur ya. Abdul Somad, Adi Hidayat, Donditan, dan kawan-kawan tidak mungkin berani menghadapi saya. Nanti dia akan mengiyakan saya. Ayo, silakan. Kita kasih naik ada Suherman. Kayaknya udah pernah naik apa Suherman ini ya. Oke, kita kasih naik ada Muhammad Ali. Ya, Muhammad Ali, silakan nyalakan kamera. Muhammad Ali. Udahlah bang, stop aja debat agama bang. Cuman itu aja lah bang sampai. Bang, boleh Anda bicara, nyalakan kamera. Semua kritik, saran, pendapat, bahkan saya terima semua. Coba, bang, berhentilah kau debat agama, berhenti kau bahas-bahas Islam. Silakan, narasikan di hadapan 10.000 orang ini. Buka kamera, silakan. Iya, itulah yang dibilang tadi kata Bang Yusuf PI. Suruh menyalakan kamera, tapi abang nggak menyalakan kamera. Gimana abang ini mau ngomong? Kalau abang sungguh-sungguh ingin menyampaikan pesan, siapa tahu ada yang setuju denganmu. Mari nyalakan kamera, sampaikan. Saya kasih panggung loh ini. Silakan. Iya, saya cuma sebentar aja bang. Nah, lama-lama. Itu dibawa dulu ya bang ya. Aduh, udah dikasih kesempatan. Makasih. Gini loh teman-teman ya. Anda pernah nggak dikasih kesempatan untuk bicara di hadapan 10.000 orang? Ini baru yang di TikTok doang loh, ini 10.000. Belum yang di YouTube. Belum di channel-channel orang yang menyiarkan ini juga. Banyak orang ini ya. Ada puluhan ribu, belum nanti yang nonton secara siaran ulang. Pergunakan kesempatan ini, ayo. Kalau kamu ingin mengatakan kepada saya, berhenti kau membahas agama Islam, saya kasih panggung itu kepada kalian. Tuh, berdiskusi soal itu. Bahkan saya mengatakan, jikalau kita mengurus agama masing-masing, itu akan lebih baik. Islam urus agama Islam kalian, kami Kristen urus agama kami. Mantap. Tetapi fakta di lapangan kan tidak seperti itu. Fakta di lapangan mengatakan bahwa orang-orang Islam sering sekali ngurusin agama Kristen, bahasin agama Kristen. Bahkan orang-orang Kristen lagi ke gereja saja diganggu-ganggu, dirusuh-rusuhin. Coba, berapa banyak kejadian orang Kristen ke gereja, sampai di gereja orang Islam nyala-nyalain speaker digede-gedein basoka. Tongornya dianuin ke masjid. Sering kayak begitu, udah sering, berulang-ulang. Begitu loh. Makanya di sini mari kita kalau memang itu maumu, kita mau debat, saya ladeni pun kita debat. Gitu loh. Mau diskusi saya ladeni. Kurang bagaimana saya, begitu loh. Kan ini maksud saya itu supaya kita itu mendapatkan sebuah solusi. Kalau kamu berpikir bahwa Kristen itu sesat, Kristen itu salah, yang benar itu adalah agama Islam, ayo kita diskusikan, ayo. Kita jadikan diskusi kita ini sebagai satu tontonan kepada umum mana yang benar. Gitu. Kenapa harus takut? Jangan dikit-dikit lapor polisi. Penistaan agama. Jangan begitu.
Kalau misalnya kamu ingin mengajak, marilah kita urus agama masing-masing, bagus. Nah masalahnya ustadz-ustadzmu tidak pernah berhenti. Gimana sih? Kalian lihat bagaimana podcast terbarunya Abdul Somad dengan Donditan. Apa yang mereka bahas? Agama Kristen. Masa saya tidak boleh menanggapi itu? Masa Abdul Somad sama Donditan bahas Kristen, terus saya bahas Islam? Berhenti kau bahas Islam. Biarkan Abdul Somad dan Donditan saja yang bahas agama lain. Karena apa? Karena mereka adalah ustadz-ustadz kami. Sih kita ini. Coba. Mari kita itu berpikir secara jernih. Kenapa Abdul Somad, ulama besar, boleh membahas agama Kristen? Dan orang-orang Islam akan berkata, itu kan namanya syiar dakwah, memberitakan kepada orang-orang kafir agar mereka bertaubat dan memeluk agama Islam. Loh, masa saya nggak boleh hal yang sama? Saya bahas agama Islam biar orang-orang Islam bertobat dan memeluk agama Kristen. Kan sama. Kita memiliki hak yang sama. Setiap orang bebas mengeluarkan pendapatnya, bebas memeluk agama yang diyakini. Aduh, saya mohon maaf teman-teman, ya agak sedikit flu. Setiap orang menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal yang ke-29 kalau tidak salah mengatakan bahwa setiap orang bebas mengemukakan pendapatnya. Iya, bebas memeluk apa yang diyakini dan bebas mengutarakan. Tetapi jangan fitnah. Itu memang boleh, tapi jangan fitnah. Siapa bilang Abdul Somad nggak boleh bahas agama Kristen? Boleh, tapi jangan fitnah. Saya pun juga boleh bahas agama Islam, jangan fitnah. Kan sudah saya bilang, kalau ada muslim yang bisa membuktikan kalau saya fitnah, saya akan lompat dari Monas. Sebentar teman-teman, saya bentar. Oh, mohon maaf ya teman-teman ya, ini pilek udah melewer kemana-mana ini ingusnya. Karena suhu sudah menurun teman-teman. Udah berapa derajat sini? Berapa derajat sini? Biasanya 7 atau 9 derajat ini. Udah seperti dalam kulkas. Ayo silakan. Kita kasih naik ada Askalan. Coba Askalan. Silakan Askalan. Selamat malam Bang Askalan. Muslim Bang? Ya, Muslim. Oke, silakan Bang. Abang mau menyampaikan apa? Silakan Bang. Kenapa Bang sering bahas Muslim Bang? Karena banyak ustadz-ustadz kalian membahas agama Kristen. Contohnya misalnya Zakir Naik berbicara dari atas podium, membahas agama Kristen, mengatakan bahwa Jesus is Muslim brother. Yesus itu seorang Muslim. Di dalam Injil dinubuatkan tentang kedatangan Muhammad. Muhammad itu membenarkan apa yang diajarkan oleh Yesus, dan seterusnya. Jadi karena ulama kalian membahas agama kami, maka saya punya
panggilan untuk menjawabnya. Tapi bukan hanya menjawab doang, saya counter, saya balikan begitu klaim-klaim kalian itu. Contohnya misalnya, ketika Muhammad mengatakan bahwa dirinya dinubuatkan dalam Taurat dan Injil, ternyata hanya bohong belaka. Nah kan? Di Alkitab itu berusia 2000 tahun, sedangkan Waduh, belum sudah Macet, macet bang. Bang, Kan- coba sampaikan lagi bang, karena tadi suaranya macet-macet. Silakan. jelaskan dulu. Gimana? Bang, jelaskan. Dari Jelaskan awal, apa Bang. itu? Soal agama abang. Kan Ya. selesai kantor. Oke. Kan Boleh saya Muhammad, sejarah, Bang? oke, kan Muhammad di abad ke-7, tahun 700-an, 600 sekian, Tahun datang. 1932. Ya, abad ke-7 itu, 600 sekian berarti kan udah abad ke-7. Dia mengatakan bahwa dirinya adalah nabi yang dinubuatkan dalam Taurat maupun Injil. Dirinya adalah seseorang yang membenarkan ajaran-ajaran yang diajarkan sebelumnya, meneruskannya, begitu. Dan dikatakan dalam Al-Quran bahwa namanya tertulis dalam kitab-kitab sebelumnya. Bahkan ahli-ahli kitab mengenal Muhammad seperti anak mereka sendiri. Betul? Ya, betul, Bang. Di Al-Quran begitu. Tetapi ternyata semuanya bohong. Kenapa Kalau saya bisa katakan buktikan. bohong? Baik, Bohong baik, kemana? baik. Pada suatu waktu, sahabat Muhammad yang bernama Umar ibnu Khattab pernah membawa lembaran-lembaran Taurat dan Injil, pernah membawa kitab Taurat dan Injil di hadapan Muhammad. Ya, karena Nabi bilang, Nabi bilang dia adalah pembawa dari Taurat, Injil dan meneruskannya. Oke, tetapi ternyata reaksi Muhammad tidaklah seperti yang diharapkan oleh Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab membawa Taurat dan Injil, wajah Muhammad muram durja dan dia mengamuk. Ayat mana itu, Bang? Waduh, tidak tahu dia. Baik, saya tunjukkan. Tulisan. Harusnya ada tulisan yang bilang marah. Iya, hadisnya bang, kan ada hadisnya. Hadis yang mengatakan bahwa Muhammad berwajah. Baik, saya tunjukkan ya. Nih, saya tunjukkan hadis. Sebentar ya. Bentar. Taurat. Saya akan balikkan kamera saya buktikan kepada Anda bahwa kisah Bukankah itu ini sama, Bang? ada. Sama dengan Bible sekitar abad pertama 2000 tahun yang lalu. Maksudnya? Itu suara apa, Bang? Coba dikecilkan dulu gimana, Bang? Halo? Sudah. Bukan, itu suara apa itu yang di belakang itu? Seperti ada orang main game atau bagaimana sih itu? Oh, ada main game dia. Iya, coba abang bisa nggak pindah dulu ke tempat yang lain begitu? Nih ya, saya balikan kamera saya bang ya, saya tunjukkan sama abang. Jadi Muhammad itu bang, mohon maaf, mungkin bahasa saya terlalu kasar. Dia itu seorang penipu. Loh, kok bisa Anda bilang gitu bang, penipu? Anda lancang ya. Nih, saya buktikan. Nih, jadi ada satu kisah, sebentar. Nih ya. Nih, kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur Umar yang membawa Injil. Masa Injil membenarkan Muhammad, tapi orang bawa Injil malah ditegur? Gimana sih? Ibarat kata gini. Bang, ada ayatnya, itu berita, Bang. Ya ini Itu kan berita, Bang, dia. Muhammad kan kisah hidupnya kan diberitakan lewat hadis, betul?
Nih saya bacakan ya. Diriwayatkan bahwa suatu ketika Umar ibnu Khattab memegang lembaran dari kitab Injil yang dibawa oleh orang Yahudi. Umar tertarik dengan beberapa ajaran yang tertulis di dalamnya. Dan kemudian dia mulai membacanya. Ketika Rasulullah mengetahui hal ini, beliau segera menegur Umar dengan tegas. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah bersabda, apakah engkau ragu wahai Ibnu Khattab? Sungguh aku telah membawakan kepada kalian agama yang putih bersih. Seandainya Musa hidup di zaman ini, maka tidak ada pilihan baginya kecuali mengikuti aku. Tukang klaim. Saya balikin dulu. Kan dibilang meneruskan, Bang, meneruskan. Ya, saya balikin Taurat, dulu. Saya balikin dulu. Injil. Oke, saya balikin dulu. Betul tidak Muhammad bahwasanya Oke. Nabi Muhammad sendiri bilang dia meneruskan. Oke. Meneruskan. Betul tidak bahwasanya Injil membenarkan Muhammad? Injil datang sekitar 600 tahun sebelum Betul Al-Quran, tidak Bang. dia membenarkan Muhammad? Timeline-nya beda, Bang. Timeline-nya beda. Iya, ngerti saya Bang, ngerti. Timeline-nya beda. Injil sudah datang 700 tahun, 600-700 tahun sebelum Bang. Muhammad datang. Benar tidak Injil itu membenarkan Muhammad, mengkonfirmasi Muhammad? Benar, Bang. Kalau benar, kenapa dia harus ngamuk-ngamuk sama Umar bin Khattab ketika Umar bin Khattab memegang Injil itu? Hai, dia tidak bilang mengamuk, dia bilang agama dia meneruskan. Iya, dia menegur Bang, menegur, dia menyalahkan perbuatan Umar tersebut nih loh. Saya bacakan lagi, aduh sulit bener Muslim nyambung. Lihat nih ya, lihat nih, perhatikan. Ketika Umar bin Khattab memegang lembaran Taurat dari Injil dari yang dibawa oleh orang Yahudi, Umar tertarik dengan beberapa ajaran yang tertulis di dalamnya. Kemudian dia mulai membacanya. Ketika Rasulullah mengetahui hal itu, apa respon dia? Respon dia apa? Menegur. Menegur. Kenapa ditegur buku yang membenarkan Muhammad? Gimana sih? Buku yang membenarkan Muhammad, seharusnya Muhammad malah berkata, wahai Umar, betul kan yang saya katakan bahwa kitab itu membenarkan saya? Itu yang seharusnya dilakukan oleh Muhammad. Ini malah ditegur, gimana? Bilang saja takut ketahuan. Harusnya seandainya dulu ada lagu, Bang, seandainya dulu di situ ada Umar, ada Muhammad, ada saya, ada lagu, saya nyanyi begini. Oh, kamu ketahuan, tidak ada namamu di dalam Injil. Tereret, 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 tereret. Oh. Ya memang benar ketahuan. Ya ditegur, itu ditegur karena Bahkan di dalam riwayat lain wajah meneruskan. Bang, bahkan di dalam riwayat lain dikatakan wajah Muhammad itu memerah dia. Saking dia marahnya dengan Umar. Di dalam Al-Quran itu belum lengkap. Maksudnya gimana? Kan meneruskan kitab Taurat, meneruskan Bible. Dia menegur. Baik. Itu Saya karena akan belum tunjukkan apa kata Al-Quran ya. Nih. Saya akan tunjukkan bahwa di dalam Injil dan Taurat itu terdapat petunjuk dan cahaya. Nih, saya tunjukkan. Aduh. Nih ya, saya bukakan Quran di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-46 ya. Dan Muhammad tidak percaya dengan ayat ini. Balikan ya. Surat Al-Maidah ayat 46, betul? Maaf ya, saya agak sedikit pilek ya teman-teman, mohon maaf. Oke, dikatakan apa di sini? Perhatikan. Dan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, yang di dalamnya apa? Ada apa dalam Injil? Petunjuk dan cahaya. cahaya yang menerangi
dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Nah, kalau Al-Quran bilang dalam Injil terdapat petunjuk dan cahaya, sementara Muhammad reaksi ketika melihat sahabatnya membawa kitab yang ada petunjuk dan cahaya, malah muram durja. Artinya, Muhammad adalah orang yang dia panas dia dengan kebenaran Taurat dan Injil. Dia panas dengan petunjuk dan cahaya yang ada dalam Taurat dan Injil. Makanya tiada lain, tiada bukan Muhammad, tiada lain adalah Syaitonir Rajim. Karena dia tidak mau menerima kebenaran. Karena belum lengkap. Dia menegur karena belum lengkap. Dia meneruskan Taurat Injil. Menegur karena belum lengkap apanya sih bang? Aduh. Susah lah kamu nih bang. Sulit ini. Sekitar 5.000 tahun. Injil sekitar 2.000 tahun. Al-Quran 1.400 tahun. Timelinenya beda bang. Ini anda ini guru matematika malah ngobrol soal agama ini anda ini. Saya tahu bang. Saya tahu sejarah bang. Sejarah banyak saya tahu bang. Al-Quran di abad ke-7 mengatakan bahwa Injil adalah kitab yang terdapat petunjuk dan cahaya kebenaran di dalamnya, betul? Betul. Tetapi ketika sahabat Muhammad Umar ibnu Khattab membawa kitab tersebut, kenapa Muhammad malah marah-marah dan wajahnya merah? Marah dia menegur Umar bin Khattab. Kenapa? Dia menegur karena kenapa tertulis di situ orang Yahudi membawa Injil. Orang Yahudi seharusnya membawa kitab Taurat. Orang Yahudi seharusnya membawa kitab Taurat. Bang, belajar dulu sana ya, belajar dulu. Dibawa dulu sana. Aduh. Tapi itulah teman-teman ya, yang saya bilang kepada mereka. Orang yang menolak Injil, orang yang menolak cahaya dan petunjuk kebenaran di dalam Injil, yang tidak suka, itu adalah ya iblis dan sekutunya. Iblis tidak suka dengan cahaya dan kebenaran. Iblis senangnya dengan kegelapan dan dusta-dusta. Makanya saya katakan bertaubatlah kalian, bertaubat. Juma, Donditan, Abdul Somad, bertaubat. Ya, bertaubat kalian, bertaubat. Karena apa? Injil di dalam Al-Quran sendiri mengatakan bahwasanya Injil itu kitab yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Siapa yang tidak suka dengan cahaya terang? Iblis. Muhammad dapat wahyu di mana? Di Gua Hira. Gua Hira itu tempat yang gelap. Coba sekarang saya tanya dengan kaum muslimin wal muslimat. Apakah Gua Hira itu tempat yang gelap atau tempat yang terang? Tempat yang gelap. Nah, kemudian kebenaran, ya, petunjuk dan cahaya dan kebenaran itu ada dalam Injil. Apa kata Tuhan Yesus? Jika iya, katakan iya. Kalau benar, katakan benar. Kalau tidak benar, katakan tidak benar. Jangan berdusta. Jangan ada tipu-tipu. Sementara Muhammad mengajarkan boleh kalian berdusta dalam hal-hal tertentu. Takiyah. Kan kita sudah lihat perbedaan-perbedaannya. Masa sih kalau kalian mau ngetes air laut itu asin, kalian minum semua? Kan tidak perlu. Untuk membuktikan air laut itu asin, ambil sampel. Ambil sampel sedikit, minum, oh ini asin. Simpulkan semua air laut asin. Kan gitu. Masa mau saya buktikan semuanya? Diambil yang sederhana-sederhana saja. Begitu.